وإنما الجهاد في سبيل الله اجتناب المحارم. I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihadil qanah ayyuhal muslimun, kaifa halukum? Kali ini film yang akan saya bahas adalah sebuah film yang mengisahkan sejarah dari suatu agama, yaitu adalah agama Islam, yang berjudul Umar ibn Khattab. Film ini mengisahkan biografi Khalifah Umar bin Khattab dari semasa ia belum mendapati hidayah hingga menjadi seorang khalifah muslimin. Dan saya sama sekali tidak mengarang cerita video ini, saya benar-benar mengambil cerita ini sesuai apa yang terjadi di film. Jadi apabila kalian mendapati sesuatu yang berbeda dari referensi kalian, itu bukan kesalahan saya. Terlebih buku Sirah Nabawiyah yang terkenal yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Al-Mubarak dari India sudah lama diterbitkan. Dan pastinya juga film ini mengambil referensi dari sana. Dan satu lagi, sebelum mulai jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya, juga bel notifikasinya ya. Dan hayya nabda. Film dibuka dengan berkumpulnya kaum muslimin di Mekah. Di sana mereka sedang melaksanakan ibadah haji. Lalu setelah itu seseorang di antara mereka memberikan beberapa untayan nasihat. Dan orang itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kala itu ia sudah menjadi seorang khalifah Ar-Rasyid yang kedua setelah Abu Bakar. Kemudian kita akan berpindah pada sang khalifah yang sedang mengendarai ibil atau onta. Kala itu ia dan kaum muslimin lainnya sedang melalui sebuah ladang. Sang khalifah Umar bin Khattab pun memperhatikan ladang tersebut, sehingga salah seorang di antara mereka berkata, "Nurihu huna ya Amirul Mukminin," yang artinya, "Apakah kita akan istirahat di sini wahai pemimpin?" Namun sang khalifah menjelaskan bahwa ladang itu mengingatkan dia tentang masa mudanya ketika ia belum memeluk Islam. Setelah itu kita akan berpindah ke masa lalu Umar, tepat 6 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kala itu Umar sedang mengembala hewan ternaknya. Kemudian tatkala ia sedang membersihkan tangannya dengan air bergenang, terdapat sebuah kaum dari kaum Qudza'ah. Di sana kaum tersebut meminta sedikit air untuk hewan-hewannya. Di sini kita akan melihat bahwa Umar memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan yang hebat karena ia akan membagikan air yang sedikit itu setelah hewan ternaknya meminum air tersebut. Lalu Umar pun pergi mengunjungi khalahnya atau tantenya dari keluarga ibu. Ia mengantarkan kayu bakar kepada tantenya dan setelah kayu bakar tersebut diantarkan ke semua tantenya, ia pun kembali ke rumahnya. Karena Umar letih, ia pun mencoba untuk istirahat sementara. Namun ayah Umar, Khattab bin Nufail, memarahi Umar lantaran Umar meninggalkan ladang. Tapi di sini Umar menjelaskan bahwa tak akan ada seorang pun yang berani mengambil hewan ternak yang sudah diberi tanda Khattab, yaitu ayahnya. Berarti di sini kita bisa pahami bahwa keluarga Umar berada di keluarga terpandang kala itu. Terlebih ia berasal dari kalangan kaum Quraisy. Namun karena iba melihat Umar yang dipaksa ayahnya untuk mengembala lagi, Zaid ibn Khattab, adiknya Umar, berniat untuk membantunya. Hanya saja Khattab bin Nufail ayahnya mengetahui bahwa Umar lebih pandai dalam bidang mengembala. Matahari pun tenggelam. Di sana Umar sedang merangkai sebuah kalimat indah seperti kayak balaghah, sama kayak puisi lah. Di sana adiknya Zaid datang membawa makanan untuk Umar. Di sana Umar menjelaskan sesuatu yang dimana kita pahami bahwa Umar memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan untuk menjadi pemimpin. Lalu kita akan melompat ke 2 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kala itu Umar datang ke Damaskus guna untuk menjual beberapa silah atau barang dagangan. Di sana terlihat juga bahwa Umar pandai dalam negosiasi. Dan dalam percakapan Umar, kita akan mendapatkan info bahwa bangsa Ar-Rum kala itu memegang kekuasaan tertinggi di Arab. Lalu customer Umar mengajak Umar mengintari negeri Bizantium atau Ar-Rum tersebut. Memang keadaan di Bizantium lebih hebat dan lebih maju daripada kaum Quraisy di Mekah dan di Yastrib. Setelah itu kita akan berpindah pada seseorang yang kelak akan menjadi sahabat Nabi, yaitu Safwan ibn Umayyah, bersama kawan-kawannya yang sedang berkeliling di kota Yastrib. Kala itu kota tersebut namanya belum diubah menjadi Madinah. Kemudian kita akan diperlihatkan pemimpin dari Bani Amir yang bersama anaknya bernama Abdullah. Di sana jalan mereka harus berhenti karena harus melihat salah seorang Yahudi dari kaum Quraidah sedang berdebat dengan kaum Quraisy. Debatan tersebut mengarah pada uang, sehingga pemimpin dari Bani Amir pun memerintahkan anaknya Abdullah untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan uang. Perdebatan pun berakhir. Di sana terlihat Safwan bin Umayyah melihat orang Yahudi tersebut mengoceh soal akan tiba Nabi terakhir. Ia pun menanyakan perihal tersebut pada Umar karena kebetulan ada Umar di sana. Di sisi lain kita akan melihat sebuah pergulatan antara kaum, sama seperti MMA lah. Hanya saja pergulatan tersebut menjual harga diri suatu kaum. Terlihat juga di sana Abu Sufyan sedang menikmati pertandingan tersebut. Juga menyuruh seseorang untuk memanggil Umar. Kali itu Umar dipanggil guna untuk ikutan gulat.
Dan tentu saja karena Umar adalah kebanggaan kaum Quraisy, ia pun dengan mudah mengalahkannya. Waktu pun berlanjut di mana matahari terbenam di ghurub alias waktu maghrib. Kita akan kembali ke Baitullah yaitu Mekah. Di sana kita akan diperlihatkan Waraqah bin Nufail, dan hanya Waraqah lah yang kala itu sedang memegang teguh agama Hanif alias agama dari Nabi Ibrahim. Di kala itu juga wahyu pertama diturunkan pada Nabi kita. Surah Al-Alaq didapati oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Dan alal fikrah atau by the way, tentu Nabi Muhammad tidak diperlihatkan di sini. Lalu terdapat anak kecil yang sedang berlari. Anak itu berperan sebagai Khalifah Ar-Rasyid yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ia sedang mengunjungi rumah pamannya Waraqah bin Nufail. Di sana Ali mengajak pamannya untuk berkunjung ke rumah Rasulullah SAW. Kala itu tentu Rasulullah sedang berselimut, yang dimana surat Al-Mudaththir adalah wahyu berikutnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sesampainya paman Waraqah bin Nufail di sana, ia tahu bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir utusan Allah. Sehingga Waraqah bin Nufail berpesan pada Ali bahwa Ali harus selalu berada di sisi Rasulullah, karena Waraqah percaya bahwa Muhammad keponakannya adalah seorang Rasul Allah. Lalu hari pun berganti. Kala itu kaum Quraisy sedang mengadakan sebuah perkumpulan. Di sana terdapat Abdullah bin Abi Quhafah dan laqab atau nama panggilannya adalah Abu Bakar. Kala itu Amr bin Hisham atau dikenal sebagai Abu Jahal menyapa Abu Bakar dan mengajaknya untuk mengikuti perkumpulan kaum Quraisy. Tapi kala itu Abu Bakar sedang sibuk dan tak bisa ikut ke perkumpulan. Namun kebetulan Abu Jahal bertemu dengan keponakannya yaitu Umar ibn Khattab. Kemudian mereka pun pergi bersama-sama ke perkumpulan tersebut. Di tengah perjalanan Abu Bakar menjumpai sahabatnya yaitu Utsman bin Affan. Tadinya Utsman bermaksud untuk pergi ke perkumpulan, hanya saja Abu Bakar mengajak Utsman untuk mengikutinya. Di sana Abu Bakar bertanya, "Hal kadzabtuka ya Utsman? Apakah aku pernah berbohong padamu?" Tentu Utsman menjawab tidak pernah. Abu Bakar adalah orang yang jujur dan amanah. Hanya saja ada seseorang yang paling jujur dan paling amanah dan terkenal kejujurannya di Arab, yaitu Muhammad bin Abdullah atau Rasulullah. Lalu kita akan diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang sudah memeluk Islam dan salah satu dari as-sabiqul awwalun, yaitu keluarga dari sahabat Yasir bin Amir. Kala itu anaknya Ammar bin Yasir akan pergi ke suatu tempat. Juga istri dari Yasir yaitu Sumayyah binti Khubat yang hendak pergi ke rumah Abu Hakam bin Hisham, tempat para kaum Quraisy berkumpul. Lalu setibanya Sumayyah binti Khubat di perkumpulan dengan membawa susu perah. Di sana para pemuka kaum Quraisy sedang membahas Rasulullah SAW. Mereka khawatir Muhammad mengambil posisi kepimpinan di negeri Arab. Namun di sini terlihat bahwa Abu Jahal sudah bertekad akan benar-benar menolak Nabi Muhammad SAW. Hingga 3 tahun setelah pengutusan Nabi Muhammad, di sana Abu Sufyan sedang berjalan dengan kaumnya. Tidak sengaja ia melihat beberapa kaum muslimin sedang menunaikan sholat kala itu. Abu Sufyan pun mendekati mereka. Ternyata kala itu yang masuk Islam hanyalah kaum lemah dan budak. Di antaranya terdapat Abdullah ibn Mas'ud dan Ammar bin Yasir, juga imam mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sana terlihat Abu Sufyan benar-benar menolak ajaran Islam. Bahkan di sana terjadi perkelahian antara mereka. Lalu pulanglah Ammar bin Yasir ke rumahnya. Di sana Sumayyah ibunya bertanya pada Ammar perihal luka dari pertikaian tersebut. Ayah dari Ammar yaitu Yasir bin Amir marah terhadap Ammar dikarenakan ia mencari gara-gara dengan pemuka kaum Quraisy yaitu Abu Sufyan. Namun dengan bijak Ammar membacakan pada mereka surat Ad-Duha. Setelah selesai membaca surat tersebut, Yasin bin Amir mengatakan bahwa ia belum pernah mendengar kalimat indah seperti itu. Sehingga mereka berkata bahwa posisi setiap manusia itu sama-sama hamba Tuhan, seperti apa yang diterjemahkan dalam surat Ad-Duha. Jadi tidak perlu ada yang disombongkan dan juga direndahkan. Di sisi lain, Abu Sufyan dan istrinya Hindun binti Utbah kedatangan tamu terhormat kaum Quraisy, yaitu ayah dari Hindun, Utbah bin Rabi'ah, dan saudara kandungnya Abu Hudzaifah bin Utbah. Datang dengan maksud membahas agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Terlebih mereka khawatir terhadap beberapa pemimpin kaum Quraisy yang sudah masuk Islam. Di antaranya Abu Bakar, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Namun ayah Hindun tidak akan mengganggu Rasul selama Rasul tidak mengganggu kaum Quraisy. Setelah itu kita akan melihat kembali pergulatan yang digemari manusia terdahulu. Di sana terdapat Wahsy bin Harb, budak dari Abu Sufyan yang dengan mudah mengalahkan rival-rivalnya. Juga terdapat Bilal bin Rabah. Hayo, siapa yang tahu bahwa Bilal adalah salah satu muazin terbaik Islam? Kala itu Bilal diperintahkan majikannya Umayyah bin Khalaf untuk bertarung melawan Wahsy. Pertarungan mereka dilihat oleh Umar ibn Khattab dan anak dari Umayyah, Sofwan bin Umayyah. Tapi sesuai prediksi bahwa Bilal kalah dalam pertarungan tersebut.
Kemudian kita akan beralih ke kamar Wahsy. Kala itu seorang wanita yang sebelumnya sempat melihat pertarungan Wahsy mendatanginya. Nama wanita tersebut adalah Raihanah. Tapi maaf, saya nggak tahu binti siapa, tapi kalau ada yang tahu silakan komen di bawah. Raihanah sangat amat menyukai Wahsy. Adapun Wahsy biasa aja dengan Raihanah. Lalu hari pun berlalu sampai kini Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu surat Asy-Syura ayat 214-216, yaitu memperingati kerabat terdekat untuk bertakwa pada Allah. Sehingga para pemuka kaum Quraisy pun berkumpul kala itu. Terlebih Nabi menyuruh semua saudara-saudaranya untuk mendengarkan ia. Dan sekali lagi di film ini Nabi Muhammad tidak diperlihatkan. Kemudian kita akan diperlihatkan Abu Thalib sedang menasihati kaumnya, yaitu kaum Bani Hashim, untuk beriman pada Allah. Dan karena akhlak Nabi adalah akhlak yang paling mulia, tentu Bani Hashim tidak meragukan hal itu. Di sisi lain, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib atau lakopnya sebagai Abu Lahab, paman Nabi yang satu ini tidak menerima agama Islam dan benar-benar menentang Abu Thalib kala itu, serta tuduhan-tuduhan yang terkenal darinya dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad menggunakan sihir. Selepas itu kita akan diperlihatkan dengan Umar ibn Khattab yang sedang berbicara dengan adiknya Zaid ibn Khattab. Kala itu mereka membincangkan perihal penolakan agama Nabi yaitu Islam. Dan kita juga tahu bahwa Umar adalah seseorang yang benar-benar keras dalam menolak Islam sebelum ia mendapati hidayah. Lalu Umar mengajak Zaid untuk menghadiri perkumpulan para pemuka kaum Quraisy. Di sana mereka akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Namun sayangnya Zaid tidak bisa menghadiri perkumpulan tersebut. Kemudian sesampainya Umar di sana, ia mendapati beberapa anak dari pemuka kaum Quraisy yang hanya menunggu di luar, seakan tak peduli akan perkumpulan tersebut. Di dalam perkumpulan terlihat bahwa pemuka kaum Quraisy benar-benar dibuat khawatir dengan Nabi Muhammad, terlebih Abu Bakar dan Utsman bin Affan sudah berada di pihak mereka. Yap, mungkin hanya segitu aja video dari Khalifah Umar bin Khattab. Kita selesai di part 1 dan 2. Adapun kelanjutan film ini nanti saya buat, tergantung views yang didapat. Oleh karena itu kalau kalian mau tahu kelanjutannya, jangan lupa di-share, oke? So, wassalam. It's getting to my head. One look in